Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa penyebabnya orang berpendidikan tinggi banyak yang menganggur? Atau mereka berakhir pada pekerjaan yang tidak sesuai jurusan dengan gaji yang pas-pasan? Karena kebanyakan orang percaya bahwa mereka harus punya gelar, ijazah, sertifikasi untuk mendapatkan pekerjaan atau uang. Padahal kita pasti sering lihat orang dengan ijazah pendidikan tinggi, sertifikasi hanya mendapatkan upah yang pas-pasan. Kemudian orang yang tidak punya ijazah malah mendapatkan penghasilan yang besar. Hal ini seharusnya counterintuitif, tapi begitulah faktanya. Kita selama ini percaya bahwa untuk mendapatkan uang kita harus memiliki ijazah dan semua hal tersebut. Ini adalah miskonsepsi besar. Saya akan jelaskan kenapa. Saya ingin bercerita tentang sedikit pengalaman saya. Waktu itu malam-malam sekitar jam 10-an, saya berada di stasiun. Kemudian saya order ojek online untuk pulang ke rumah. Di perjalanan saya sedikit ngobrol dengan drivernya. Ternyata drivernya adalah seorang lulusan S2 Master Manajemen Bisnis dari Universitas Negeri ternama. Wow, saya kaget. Kok bisa? Akhirnya saya tanya, "Abang kenapa sampai tengah malam gini masih narik? Nggak cari kerja kantoran aja bang? Nggak sayang sama gelar kuliahnya bang?" Apa jawaban dia? "Cari kerja susah bang, saya nggak bisa nyari kerja. Ya daripada nganggur, apa aja saya lakuin deh, biar kata UMR juga nggak apa-apa." Dan menurut saya ini bukan hanya masalah pendapatannya, tapi sampai tengah malam. Tapi kalau kita berkaca, cerita kayak gini sebenarnya nggak aneh, nggak jarang. Banyak banget kita temuin sarjana bahkan master yang sangat overqualified untuk jobnya, yang gajinya kurang lebih dari upah minimum. Ada sebuah pengakuan seseorang di Quora. Dia seorang lulusan dengan jurusan teknik nuklir, yaitu jurusan yang hanya ada satu di Indonesia dari kampus terbaik di Indonesia. Dia mengatakan kuliahnya sangat sulit, yaitu mempelajari atom dan radioaktif, hal yang tidak pernah dilihat mata. Dan radioaktif adalah kasta tertinggi di ilmu fisika yang sulit dipelajari. Mereka benar-benar orang terpilih, hanya 50 orang per angkatan per tahun. Tapi setelah lulus, mereka bingung mesti melamar kerja di mana. Satu-satunya lahan pekerjaan adalah 2 instansi pemerintah, yaitu Batan dan Bapeten. Dan satu-satunya cara ke sana adalah dengan CPNS, yang mana formasinya hanya membutuhkan 1 orang. Lantas sisanya kemana? Ya pontang-panting mencari kerja yang tidak ada hubungannya dengan apa yang susah payah telah mereka pelajari selama ini. Ya mereka memang orang-orang pintar pilihan, tapi orang tidak membutuhkannya. Bahkan ada seorang guru bahasa Inggris yang saya kenal. Dia S2 LPDP di Belanda dengan jurusan teknologi nano oil. Dan dia bercerita ternyata bukan hanya dia, tapi banyak teman-temannya yang sama-sama alumni LPDP, beasiswa terbaik di Indonesia. Mayoritas tidak bisa mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Mereka overqualified dengan gelarnya. Sisanya karir pilihan mereka mentok-mentok menjadi dosen. Dan hal ini benar-benar menjadi sangat-sangat umum kalau kita sadari. Seorang yang overqualified keluar dari kampus negeri top ternama dengan segenap ijazah, sertifikat kredensial, dan mereka kesulitan untuk menemukan pekerjaannya dan berakhir pada industri yang benar-benar berbeda, yang sama sekali tidak menggunakan skill dan pendidikan mereka. Atau mereka berakhir pada pekerjaan dengan upah yang minim. Apakah selama ini kita menganggap nggak ada masalah dengan hal ini? Bagaimana bisa kita sudah menganggap normal bahwa pekerjaan nggak ada hubungannya dengan jurusan kuliah? Kalaupun nyambung, teori di kampusnya pun tidak dipakai. Ini adalah suatu masalah yang besar. Alasan kenapa saya bercerita panjang lebar yaitu menunjukkan bahwa ini bukan masalah gelar, ijazah atau apapun itu. Jika memang gelar, ijazah yang kita butuhin, tentu cerita seperti ini tidak akan ada. Jelas ada sesuatu yang salah di sini. Kenapa? Karena hampir semua orang terbalik. Hampir seluruh dunia terbalik. Jadi gini, hampir semua orang percaya bahwa Anda harus pergi ke universitas dan meraih seluruh ijazah, kualifikasi, gelar dengan anggapan Anda akan menjadi orang pintar. Setelah Anda dapat seluruh gelar ijazah menganggap Anda sudah menjadi orang pintar, Anda pergi ke market dan percaya dengan seluruh gelar ijazah ini Anda akan dibutuhkan. Dunia akan menawarkan Anda kerja, memberikan Anda keamanan finansial, memberikan Anda banyak uang, dan Anda akan menjadi orang mapan dan kaya. Betul? Itulah yang kebanyakan orang percayai. Orang-orang mengikuti hal tersebut secara buta, dan Anda tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ingat cerita sebelumnya. Dan ribuan orang lainnya bernasib sama. Ternyata pasar tidak membutuhkan dia. Tidak ada harga untuk segala gelar ijazah yang dia miliki dan pengorbanan waktu dan biaya yang dia keluarkan. Orang-orang tidak ada yang peduli dengan hal itu. Orang-orang tidak peduli Anda pintar. Orang-orang tidak akan memberikan Anda uang hanya karena Anda pintar, mempunyai banyak gelar ijazah. Orang-orang hanya peduli
jika Anda bisa memecahkan masalah mereka. Orang hanya akan memberikan Anda uang jika Anda bisa memecahkan masalah mereka, memberikan apa yang mereka inginkan. Inilah esensi yang dilupakan. Yang kebanyakan orang lakukan adalah skill dulu, baru lihat pasar, kebutuhan dan keinginan. Dan ternyata ini adalah sebuah kesalahan. Seharusnya cara yang tepat adalah kita ke pasar dulu, lihat masalah dan kebutuhan yang nyata. Setelah mengetahuinya, baru kita belajar skill untuk memecahkan masalah tersebut. Apa yang benar-benar mereka inginkan dan butuhkan. Yang jadi masalah adalah kebanyakan orang kuliah tanpa mengetahui kenapa mereka ada di sana. Kenapa mereka mempelajari hal tersebut. Masalah apa yang akan mereka pecahkan. Bahkan mereka nggak tahu. Jadi kebanyakan orang kuliah dengan alasan yang salah dari awal atau buta. Demi gengsi, gelar, ikut-ikutan tetangga, mencari beasiswa karena ingin jalan-jalan ke luar negeri, atau karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Akhirnya satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah melanjutkan studi. Hasilnya apa? Hasil tesisnya hanya ada 3 orang di dunia ini akan membacanya. Dia, dosen pembimbing, dan dosen pengujinya. Tidak peduli besarnya pengorbanan waktu, tenaga, biaya untuk mendapatkannya. Karena dari awal, hal tersebut hanya bertujuan sebagai prasyarat lulus untuk mendapatkan gelar. Karena dari awal studinya tidak bertujuan untuk memecahkan masalah yang sebenarnya. Saya ulangi, orang tidak akan memberikan Anda uang hanya karena Anda pintar, jenius, atau mempunyai 1000 gelar. Di kampus, Anda bisa saja menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk meneliti menciptakan teknologi tercanggih, yaitu senjata pemusnah alien. Wow, keren. Tapi orang tidak peduli karena mereka tidak membutuhkannya. Orang tidak akan memberikan Anda uang karena Anda pintar atau menciptakan sesuatu yang tidak berguna. Orang hanya akan memberikan Anda uang jika Anda bisa memecahkan masalah mereka, memberikan apa yang mereka inginkan. Hanya jika skill Anda bisa memecahkan masalah mereka, bukan karena Anda pintar atau punya 1000 gelar. Kita bisa membuktikannya sendiri. Sekarang orang-orang yang punya gelar gak menjamin mereka dapat kerja. Kenapa? Karena kita sudah inflasi gelar, oversupply. Kita harus mengakui bahwa hampir seluruh skill berguna yang kita miliki itu diperoleh dari pengalaman dunia nyata. Dan sangat sedikit sekali teori yang kita pelajari di kampus berguna di dunia nyata. Dan kebanyakan perusahaan menetapkan syarat ijazah bukan karena ilmunya, tapi hanya untuk menciptakan benchmark. Akhirnya terciptalah keadaan seperti sekarang. Mayoritas lulusan kampus itu underemployed, yaitu melakukan pekerjaan yang sebenarnya nggak membutuhkan ilmu yang telah dipelajarinya di kampus. Overqualified untuk pekerjaannya, underpaid untuk bayarannya. Karena yang orang-orang lakukan, belajar skill dulu tanpa mengetahui problem apa yang akan dia pecahkan dan berikan kepada masyarakat terlebih dahulu. Jadi, apakah kita tidak perlu kuliah? Kuliah itu akan sangat berguna jika Anda mengetahui problemnya dari awal. Kuliahlah jika memang ilmu tersebut hanya bisa dipelajari pada bangku kuliah, maka silakan kuliah. Contoh, dosen, dokter, apoteker, hakim, notaris, pengacara. Jika memang ilmu tersebut hanya bisa dipelajari pada bangku kuliah, maka silakanlah kuliah. Yang penting dari awal Anda sudah jelas problem apa yang akan Anda pecahkan dan berikan kepada masyarakat. Tapi yang saya sadari selanjutnya, untuk memecahkan masalah, kita tidak perlu belajar seluruh disiplin ilmu. Cukup pelajari ilmu yang jelas akan kita pakai saja. Dan sekarang, era informasi digital benar-benar sangat berbeda dengan ribuan tahun peradaban manusia. Sadarkah Anda, sekarang hampir seluruhnya sudah tersedia di internet. Bahkan materi kuliah pun hampir seluruhnya mengambil dari internet, jurnal, e-book, dan sebagainya. Karena ujung-ujungnya kita akan tetap dipaksa untuk belajar secara mandiri untuk mencapai keberhasilan di kuliah. Kita sebenarnya tidak perlu belajar seluruh disiplin ilmu. Kita tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari ilmu yang tidak akan kita gunakan. Jika kita sudah mengetahui jelas problem apa yang akan kita pecahkan, kita bisa belajar secara tepat dan efisien. Dan cara belajar paling efektif adalah melalui praktek langsung, feedback tektok langsung dari market. Pendekatan ini adalah satu-satunya cara buat memastikan bahwa kita sudah mempelajari sesuatu hal yang benar-benar dibutuhkan dan benar-benar akan dipakai. Alasan kenapa miliarder dunia banyak yang drop out dari sekolahnya, karena kebanyakan manusia menghabiskan seluruh waktunya untuk mempelajari hal yang tidak akan membantunya di dunia nyata. Sedangkan mereka drop out untuk menghabiskan seluruh waktunya langsung mempelajari hal yang penting, yaitu menghasilkan uang. Maka dari itu, tidak ada miliarder yang kaya karena mengejar gelar. Mereka kaya karena fokus memecahkan masalah, memberikan apa yang orang inginkan dengan skala yang besar.
Analoginya, ketika seorang pria suka dengan seorang wanita, yang seharusnya dia lakukan adalah datangi dan tanyakan langsung pria seperti apa yang dia inginkan. Tapi yang pria ini lakukan malahan pergi ke gym selama 1 tahun, membentuk badan agar berotot, kemudian menabung 2 tahun, beli rumah dan mobil mewah, kemudian 2 tahun lagi untuk membeli perabotan. Dan setelah 5 tahun, barulah berbicara dengan sang wanita. Dan ternyata, wanita tersebut tidak membutuhkan hal itu. Contoh lain, Anda ingin membuka warung seafood. Anda bangun restoran dengan desain paling estetik dan mewah selama 2 tahun. Anda desain logo sebagus mungkin selama 3 bulan. Anda buat website selama 6 bulan. Anda cetak souvenirnya juga. Dan setelah 4 tahun persiapan, ketika Anda pasarkan, ternyata masyarakat di situ nggak ada yang suka makan seafood. Kalaupun makan, mereka hanya bisa bayar murah. Nah, inilah yang terjadi pada kita. Susah payah skill dulu, baru ke market. Yang seharusnya market dulu, baru pelajari skillnya. Akhirnya banyak orang pintar tapi tidak punya nilai jual. Seperti lagu jazz yang cerdas, menggunakan 100 chord dengan melodi yang sangat rumit, tapi yang mendengarkan hanya 4 orang. Sedangkan lagu pop hanya dengan 4 chord, tapi yang mendengarkannya 100 juta orang. Karena orang-orang mengerti lagunya. Orang-orang tidak peduli Anda pintar. Orang hanya peduli jika Anda bisa memberikan apa yang mereka inginkan. Saya mengenal beberapa orang yang memiliki gelar dan ijazah. Mereka terbutakan menganggap bahwa hal yang terpenting adalah pencapaian gelarnya. Mereka terbutakan menganggap mereka layak mendapatkan uang atau pekerjaan karena gelar. Dan mereka benar-benar melupakan tentang problem, yaitu menjual solusinya. Dan sekarang yang mereka lakukan adalah mencoba mencocok-cocokkan skill yang sudah susah payah mereka peroleh ke pasar. Dan ternyata dihargai rendah. Sangat tidak sebanding dengan pengorbanan waktu dan biaya ratusan juta yang sudah dia keluarkan. Akhirnya kemudian dia belajar lagi S2, berharap pasar akan memberikan dia reward karena gelar dan kepintarannya. Dan ternyata sekali lagi tidak juga seperti yang dia harapkan. Anggapannya sekolah lebih tinggi akan mudah dapat kerja, aman finansial, gaji lebih besar. Tapi dia lupa bagaimana prinsip dasar ekonomi bekerja. Alasan kita memberikan upah atau uang kepada seseorang bukan karena gelarnya. Coba ingat-ingat, kapan terakhir kali Anda keluar kemudian memberikan uang kepada seseorang karena orang itu pintar atau mengetahui segala hal? Nggak pernah seperti itu Bambang. Anda hanya akan memberikan uang kepada seseorang jika seseorang tersebut bisa memecahkan masalah Anda, memberikan apa yang Anda inginkan, betul nggak? Setelah menyadari ini, lalu apa langkah yang praktikal? Apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Pertama, pahami pasar terlebih dahulu. Apa masalah mereka? Apa yang diinginkan, dibutuhkan? Seberapa penting hal tersebut? Seberapa banyak orang yang membutuhkannya? Apakah orang mau membayar jika kita memecahkan masalah tersebut? Berapa mereka akan membayarnya? Ini penting untuk Anda pertimbangkan, bahwa masalah yang Anda pecahkan itu masalah yang punya harga. Karena kebanyakan masalah itu tidak terlalu penting. Contohnya seperti menyapu jalanan. Orang tidak akan membayar mahal untuk hal tersebut. Dan satu lagi, hal tersebut juga harus menarik bagi Anda. Yang kedua, kemudian barulah kita mempelajari skill yang dibutuhkan. Jika memang skill tersebut hanya bisa didapatkan di bangku kuliah, maka kuliahlah. Karena jika seseorang bisa menjelaskan kenapa mereka belajar, maka hal tersebut akan sangat berbeda hasilnya ketika mereka memahami tujuannya. Tapi ingat, jangan keliru antara sekolah dengan edukasi. Orang bisa saja sekolah hingga tinggi, tapi tetap bodoh dan tidak teredukasi. Ada juga orang yang tidak sekolah, tapi tetap mengedukasi dirinya setiap hari. Dan sekarang, edukasi sangatlah mudah dan murah. Jika kita sudah mengetahui tujuannya dari awal, kita bisa langsung mencarinya dari buku, artikel, jurnal, e-book, video, mentor, kursus yang spesifik karena kita tidak perlu belajar seluruh disiplin ilmu. Kita tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari ilmu yang tidak akan kita gunakan. Kemudian yang ketiga, tawarkan solusi tersebut ke pasar dalam skala kecil terlebih dahulu. Pelajari responnya. Kemudian dari feedback tersebut, teruslah berinovasi. Inovasi itu bukan berarti sesuatu yang baru, tapi yang lebih baik. Karena sebenarnya setiap masalah yang ada di dunia ini banyak yang sudah ada solusinya, tapi bisa dibuat lebih baik. Oke, jadi yang ditekankan di sini adalah metode pendekatannya. Perhatikan. Jadi sebelum Anda mengambil risiko yang besar, risiko itu ada 2, yaitu risiko waktu dan biaya dalam berbisnis atau belajar sesuatu. Anda harus benar-benar memastikan validasi poin nomor 1 ini ke market, yaitu pahami pasar terlebih dahulu. Apa masalah mereka? Apa yang diinginkan, dibutuhkan? Seberapa penting hal tersebut? Apakah orang mau membayar jika kita memberikan solusi dari masalah tersebut? Berapa mereka akan membayarnya? Seberapa banyak orang yang membutuhkannya? Dan hal tersebut juga harus menarik bagi Anda. Kemudian barulah pelajari skill yang dibutuhkan. Kita tidak perlu menjadi orang yang ahli.
Kita hanya perlu menjadi orang yang sedikit lebih baik dari yang lain dan menawarkan solusi yang lebih baik. Kemudian teruslah berinovasi, membuat sesuatu menjadi lebih baik. Jadi, jangan terbalik. Semoga video ini memberikan manfaat bagi sebagian orang. Jika Anda ada pendapat lain, silahkan komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.